Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaid Faras dengan NPM 240510501011. Saya dari program studi teknologi hasil pertanian. Hari ini saya akan menjelaskan materi yang sudah saya siapkan untuk mata kuliah dasar komputer ini. Tanpa banyak basa-basi, mari kita langsung ke poinnya. Nah, judul yang saya angkat adalah pangan berbasis bioteknologi. Lalu, apa sih pangan berbasis bioteknologi itu? Bioteknologi pangan adalah salah satu cabang ilmu yang paling inovatif dan berkembang pesat di dunia saat ini. Menggabungkan teknologi canggih dengan pemahaman mendalam tentang biologi, bioteknologi pangan menawarkan solusi untuk meningkatkan produksi pangan, kualitas nutrisi, dan keberlanjutan lingkungan. Bioteknologi pangan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional menggunakan proses sederhana dan bahan yang mudah didapatkan, seperti ragi yang mengandung jamur atau bakteri tertentu. Sementara bioteknologi modern menggunakan prinsip-prinsip ilmiah yang diperoleh dari penelitian, seperti rekayasa DNA atau manipulasi genetika. Nah, selanjutnya, apa sih pentingnya bioteknologi itu? Manfaat bioteknologi bagi kehidupan manusia ada banyak, seperti pangan berkualitas. Bioteknologi dapat menghasilkan pangan yang berkualitas. Lalu ada obat dan vaksin. Bioteknologi dapat juga digunakan untuk membuat obat dan vaksin. Selanjutnya ada di bidang pertanian yang berkelanjutan. Bioteknologi dapat menghasilkan bibit unggul, pupuk hayati, dan biopestisida yang ramah lingkungan. Kemudian bioteknologi bahan bakar bisa menjadi bahan bakar alternatif juga. Lalu bisa untuk pengelolaan limbah. Dan yang terakhir yaitu perlindungan lingkungan. Nah, contoh dari pangan berbasis bioteknologi itu ada banyak. Contohnya seperti tempe, yogurt, tapai, kecap, mentega, wine, dan masih banyak lainnya. Nah, bioteknologi pangan yang saya angkat di materi ini adalah tentang tempe. Tempe merupakan makanan khas orang Indonesia. Tempe banyak mengandung protein yang sangat diperlukan oleh tubuh kita, terutama untuk perbaikan sel-sel yang rusak dan membentuk sel-sel yang baru. Tempe mengandung mineral makro dan mikro dalam jumlah yang cukup. Kapang tempe dapat menghasilkan enzim fitase yang akan menguraikan asam fitat menjadi fosfor dan inositol. Dengan terurainya asam fitat, mineral-mineral tertentu seperti zinc menjadi lebih tersedia untuk dimanfaatkan tubuh. Selain memiliki berbagai kandungan kaya gizi, tempe menjadi salah satu makanan favorit yang cocok diolah menjadi berbagai menu hidangan. Mulai dari menu makanan yang digoreng, ditumis, maupun diolah menjadi berbagai cemilan lezat. Rasanya yang gurih memang tidak pernah gagal memanjakan lidah dengan berbagai hidangan olahannya. Baik, selanjutnya ada bahan untuk pembuatan tempe. Bahan pembuatan tempe ini cukup sederhana. Cukup menggunakan 3 bahan. Yang pertama ada kacang kedelai. Yang kedua ada ragi tempe, dan yang ketiga ada air. Untuk takarannya, kacang kedelai digunakan 2 kg, ragi tempe digunakan 1 sendok teh, dan air digunakan secukupnya. Nah, kemudian bagaimana sih cara membuat tempe? Tahapan pertama yang dilakukan untuk membuat tempe adalah mencuci dan membersihkan biji kedelai dari berbagai benda asing. Sebut saja seperti kerikil, batu, tanah, dan biji selain kedelai. Yang kedua ada pengupasan. Setelah dicuci dan dibersihkan, kedelai yang akan dipakai mesti dikupas dahulu kulit arinya. Sebab apabila masih tersisa kulit ari akan menyebabkan inokulum tidak tumbuh dengan baik.
Metode pengupasan kulit ari ini terbagi menjadi dua, yakni kering dan basah. Kemudian ada perendaman. Ketika direndam, biji kedelai akan terhidrasi sehingga kadar airnya naik. Proses ini bisa dilakukan dalam suhu kamar, yakni sekitar 30 derajat Celcius selama 12-15 jam. Yang keempat ada perebusan. Setelah direndam, biji kedelai direbus. Tujuan perebusan adalah memusnahkan mikroorganisme kontaminan, mengaktifkan trypsin inhibitor, menyebabkan protein terdenaturasi, dan membebaskan beberapa nutrien yang diperlukan untuk fermentasi. Yang kelima ada penirisan dan pendinginan. Tahapan ini bertujuan untuk mengurangi kandungan air. Yang keenam ada penambahan ragi. Dalam tahap ini, takaran yang pas memegang peranan kunci, sebab apabila ragi yang ditambahkan terlalu banyak, fermentasi menjadi tidak sempurna. Sebaliknya, jika terlalu sedikit, tempe kurang dapat mengakibatkan bakteri merusak tumbuh. Yang ketujuh ada pengemasan. Kedelai yang sudah ditambahkan ragi kemudian dikemas. Bahan pengemas yang bisa digunakan dapat berupa daun pisang ataupun kantong plastik. Yang terakhir yaitu inkubasi. Selepas dikemas, proses fermentasi tempe akan dimulai. 3 faktor penting yang sangat berpengaruh dalam proses ini adalah suhu, waktu, dan kelembapan relatif. Selain itu, ketersediaan oksigen juga dibutuhkan. Baik, kemudian ada manfaat tempe. Manfaat tempe ini ada sangat banyak. Contohnya seperti mencegah osteoporosis, mengobati diare, menjaga kesehatan jantung, mencegah kanker, mencegah anemia, mencegah asma, meningkatkan kinerja otak, menurunkan berat badan, memenuhi kebutuhan vitamin B12, mengurangi risiko Parkinson, menghambat proses penuaan, mencegah diabetes mellitus. Lalu, apabila kita mengonsumsi banyak tempe, juga berdampak negatif, seperti timbulnya alergi. Seperti bahan makanan lain, tempe dapat memicu alergi pada orang-orang tertentu. Meski jarang terjadi, seseorang dengan alergi tempe biasanya akan mengalami beberapa gejala, termasuk bengkak, gatal, dan sulit bernapas. Kondisi ini dapat berkembang menjadi anafilaksis, reaksi alergi berat yang dapat berujung pada kematian. Selanjutnya ada gangguan tiroid. Efek samping tempe selanjutnya seperti gangguan tiroid, yang ini dapat memperburuk gangguan tiroid atau kelenjar hormon berbentuk kupu-kupu di bagian depan bawah leher. Kelenjar tiroid bertugas menghasilkan hormon tiroid yang berperan mengendalikan metabolisme dan akan diangkut oleh darah ke seluruh tubuh. Kemudian yang ketiga ada ketidakseimbangnya hormon. Efek samping tempe berikutnya dapat berasal dari kandungan isoflavon. Isoflavon adalah fitonutrien atau senyawa khas tumbuhan yang banyak ditemukan pada kacang kedelai dan legum. Senyawa ini berpotensi menyebabkan aktivitas estrogen alami dalam tubuh menjadi kurang efektif, sehingga memicu ketidakseimbangan hormon. Yang keempat ada memperburuk asam urat. Tempe terbuat dari fermentasi kacang kedelai dengan bantuan beberapa jenis kapang, rhizopus, atau kerap disebut ragi tempe. Bahan utama tempe ini merupakan kelompok kacang-kacangan, makanan dengan kandungan purin cukup tinggi. Meski berpotensi memicu serangan asam urat atau gout, efek tempe tak seburuk yang dihasilkan makanan tinggi purin lain. Dan yang terakhir yaitu risiko anemia. Bahan nabati seperti kedelai memang kaya akan mineral berupa zat besi yang membantu tubuh memproduksi hemoglobin darah. Sayangnya, zat besi dalam kedelai jauh lebih rendah daripada bahan makanan hewani seperti daging, ayam, dan ikan. Baiklah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih telah mendengar sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.